everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang pertama kali nonton ataupun yang sering nonton dan dimanapun kalian berada, di Surabaya, Jakarta, dan di Palangkaraya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum nanti kita menyanyi, mendengarkan firman Tuhan dan bermain games, kita jalan bareng dulu ya. Siap ya? Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya dengan lebih semangat. Joy, yes, 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 I'm awesome. Yeay. Halo semuanya, welcome back to Joy Kids Online Service. Mari kita bangkit berdiri bersama. Let's praise Jesus together. Good.
bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku berkesalannya. Come on, Joy Kids. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya, ku When I am weak, He is my strength. His love surrounds me. His hands covers me. When I am weak, He is my strength. His love surrounds me. His hands cover me. Wajib sayang, wajib sayang, tak tinggalkan, selalu ada. Wajib sayang, tak tinggalkan, selalu ada. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. That Jesus loves me so. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin beritahu kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita kan udah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan bermain games. Yeay! Nah, seperti yang kalian udah lihat di depan ini, itu ada Uno Stako. Jadi cara permainannya yaitu ada satu orang yang mengambil satu balok lalu ditaruh di atasnya. Tetapi tidak boleh mengambil 3 balok teratas. Dan jika ada satu orang yang mengambil satu balok dan tiba-tiba menaranya jatuh, maka orang tersebut kalah. Jadi gimana kalau kita langsung mulai aja nih? Oke. Siapa duluan? Sweet. Oke, Feli dulu. Oke, kita lihat ya. Oh my, apa itu aman? Sedikit miring. Ayo. Bisa. Oh, ngambil aman ya, ngambil di bawah ya. Ayo Feli, kelihatan orang Feli.
Oke, boleh berdiri lagi nanti diberesinnya. Oke, jadi pemenangnya yaitu Feli. Yeay! Halo semuanya, welcome ya, jumpa lagi dengan Miss Feli. Nah, di minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Juni ya. Jadi bulan depan kita udah mungkin bukan masuk ya, tapi kita masuk cerita yang baru. Nah, hari ini Missnya punya sebuah pertanyaan nih. Siapa di sini yang pernah ngobrol sama orang lain? Pasti semuanya pernah ya, kita pernah mungkin cerita sama temen kita, entah kita berdua, bertiga, tapi kita lagi ngobrol bareng-bareng. Nah, pernah nggak sih waktu kita lagi ngobrol dengan siapapun, mau orang tua kita, mungkin mau kakak adik, atau mungkin teman kita sekalipun, tiba-tiba ada orang lain yang tiba-tiba nyerobot omongannya. Misalnya kita lagi cerita-cerita, lagi curhat, iya aku lagi sedih begini, tiba-tiba ada teman kita atau adik kita atau siapapun tiba-tiba, mami, tiba-tiba kayak mengganggu pembicaraan kita, dan akhirnya kita itu harus berhenti cerita tentunya, dan orang yang kita ajak ngobrol ini pindah fokus kepada orang lain yang menyerobot obrolan kita. Gimana rasanya? Pasti menjengkelkan ya nggak sih? Kita lagi asik cerita, kita lagi entah curhat, mungkin cerita yang sesuatu yang sangat excited buat kita, tiba-tiba ada orang lain yang menyerobot pembicaraan kita, kayak memotong pembicaraan kita. Kita pasti merasa, aduh, ini kenapa sih kok ganggu gitu ya? Kita lagi seru-serunya, atau mungkin kita lagi menunggu nasihat atau menunggu feedback dari orang yang kita ajak ngobrol, tiba-tiba orang ini ngopong sama orang lain. Kita pasti merasa sangat jengkel. Nah, hari ini kita ada sebuah cerita ya, di mana ada seseorang yang lagi sangat membutuhkan pertolongan ya, kayak bantuan yang sangat-sangat urgent, dan tiba-tiba di tengah momen-momen itu ada orang lain yang istilahnya mengganggu dan menyerobot orang tersebut ya. Misalnya nih, kayak misalnya Missnya ya lagi minta tolong sama kakaknya Miss, Kak ambilin itu dong di atas gitu ya. Nah, tiba-tiba ada adik Miss yang lainnya tiba-tiba, kak aku minta yang lainnya. Nah, kakak yang tadi mau nolong Miss ini nggak jadi karena dia berpindah posisi menolong adiknya Miss. Nah, itu cerita yang kita dengarkan hari ini sama-sama. Jadi pada waktu itu ya, seperti biasa ya, Tuhan Yesus waktu di dunia ini, Tuhan Yesus itu selalu dikerumunin banyak orang ya. Semua orang pingin deket sama Tuhan Yesus, semua orang pingin dengar ceritanya Tuhan Yesus, semua orang kepingin mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu ada seseorang yang bernama Bapak Yairus. Dia adalah kepala ibadat, jadi dia itu kayak mungkin kayak kepala pendeta gitu ya kalau sekarangnya. Dia itu kepala rumah ibadat yang memimpin sebuah rumah ibadat itu. Nah, dia menemui Tuhan Yesus, dia ngomong sama Tuhan Yesus, dia sujud, dia minta tolong, Tuhan atau guru, anakku ini lagi sakit parah ya, sudah mendekati, sudah mau mati, dia bilang gitu. Minta tolong anak perempuanku ini, Tuhan Yesus jamah datang ke rumahku, Tuhan Yesus sembuhkan gitu ya. Oke, Tuhan Yesus bilang, aku akan datang ke rumahmu. Nah, di dalam perjalanannya Tuhan Yesus ini ngikutin Bapak Yairus. Bapak Yairus jalan dulu, lalu Tuhan Yesus juga ikut di belakangnya. Banyak orang semua juga mengikuti Tuhan Yesus, di belakang tuh banyak sekali kerumunan. Nah, di dalam perjalanan itu tiba-tiba ada seorang perempuan yang sudah sakit lama ya. Sakitnya sakit pendarahan, mungkin kalau jelaskannya agak rumit di sini nggak usah, pokoknya intinya sakit lama selama 12 tahun. Selama dia sakit, dia udah pakai begitu banyak uang, hartanya, mungkin perhiasannya, semuanya, bahkan rumahnya dia jual semuanya untuk mengobati sakitnya yang 12 tahun ini, dan tidak kunjung sembuh, bahkan semakin parah. Nah, dia mendengar cerita tentang Tuhan Yesus ya, dia tahu Tuhan Yesus begitu banyak melakukan mujizat. Dia itu berpikir dalam hatinya, seandainya aku bisa memegang ini ya, ujung jubah itu yang di bawah dia, jubahnya Tuhan Yesus tuh, aku pasti sembuh. Dia berpikir seperti itu. Lalu dia berusaha ya, di dalam kerumunan tuh dia masuk, mungkin dia nerobos, bahkan dia mungkin kayak berangkang gitu ya, kayak pokoknya dia berusaha gimana caranya dia bisa pegang ujung jubah Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia bisa memegangnya, dia sudah berusaha lalu dia pegang. Nah, pada waktu dipegang, saat itu juga karena dia percaya dia sembuh, akhirnya perempuan ini sembuh. Ya, penyakitnya itu tiba-tiba berhenti, darahnya nggak ngocor lagi, pokoknya dia benar-benar berhenti sembuh. Nah, lalu Tuhan Yesus ini merasa kayak ada yang sesuatu yang keluar dari diriku. Terus Tuhan Yesus bilang, siapa nih yang nyentuh jubahku? Terus mudah-mudahan bilang, Tuhan, coba lihat Tuhan ya, sekeliling Tuhan ini begitu banyak orang, nggak mungkin jubah Tuhan Yesus itu nggak kesentuh. Kalau misalnya kita ya di kerumunan berdesak-desakan, otomatis lah ya baju, tangan, semua pasti bersenggolan dengan orang lain. Tapi Yesus bilang enggak. Ini seseorang yang menyentuh dan membuat kekuatan itu keluar. Terus perempuan ini karena dia habis sentuh kayak ketahuan gitu, ketahuan. Terus dia tuh kayak diam gitu, nge-freeze gitu ya. Nah, akhirnya dia sujud dan dia bilang kayak dengan ketakutan gitu. Terus dia cerita ya, dia yang pegang, dia punya pemikiran seperti itu. Lalu Tuhan Yesus bilang sama perempuan ini, anakku, karena engkau percaya, engkau sembuh.
pergilah dengan selamat, engkau sudah sehat, sembuh sama sekali, pokoknya nggak ada sisa penyakit sama sekali. Nah ketika Tuhan Yesus lagi ngobrol sama perempuan ini ya, kayak interupsi tadi yang Miss bilang itu, tiba-tiba ada orang yang datang dari rumahnya Bapak Yairus ngomong, Pak sudah nggak usah nyuruh Bapak Guru datang, percuma, anaknya Bapak itu sudah meninggal, sudah mati, nggak ada gunanya gitu ya, jadi sudah nggak usah, buat apa ngerepotin gitu ya. Nah tiba-tiba terus Tuhan Yesus bilang sama Bapak Yairus, jangan takut, percaya saja. Kalau seandainya kita dari Bapak Yairus kayak tadi ya, kita ngobrol jadi dipotong itu kita jengkel, apalagi bayangkan gimana perasaannya Bapak Yairus yang udah minta tolong duluan, orang lain sembuh, anaknya mati gitu ya. Tapi sudah, karena dia percaya akhirnya dia tutup jalan ke rumahnya. Tuhan Yesus juga menuju ke rumahnya, dan pada waktu dia menuju ke sana, di dalam rumah kamar itu Tuhan Yesus bilang yang lainnya nggak boleh masuk, yang boleh masuk cuma Yohanes dan Yakobus ya. Lalu setelah itu sampai di sana, wow semua orang itu lagi sedih. Bayangkan ya, anak-anak ini masih kecil ya, dia itu meninggal, semua orang sangat sedih, semua orang merasa aduh kemana ini, kasihan gini bla 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 bla, ribut banget. Terus Tuhan Yesus bilang, jangan ribut, jangan berisik, anak ini cuman tidur. Nah orang yang tahu anak ini mati, mereka menertawakan, hahaha gitu ya, lucu banget, nggak masuk akal, loh sudah mati kok dibilang tidur. Nah akhirnya Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar itu ya, beserta dengan murid-murid yang tadi diajak itu, dan juga orang tuanya, papa mamanya tentunya diajak masuk. Lalu Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar dan memegang tangan itu dan berkata kepadanya, tali takum, yang artinya aku berkata kepadamu, bangunlah ya. Jadi anak perempuan bangunlah. Nah seketika itu juga anak perempuan itu bangun ya, dia umurnya 12 tahun, dan semua orang yang di sana mereka kagum dan istilahnya super duper heran gimana bisa Tuhan Yesus itu membangkitkan anak yang sudah mati. Dan setelah itu Yesus bilang sama orang tuanya, oke jangan bilang siapa-siapa, diam-diam aja, sekarang kasihlah anak itu makan gitu ya. Nah tadi misalnya kayak tadi cerita dari awal, gimana waktu kita diinterupsi sama orang ya, istilahnya dipotong, lagi seru-serunya, ada yang ganggu gitu ya. Nah itu cuma ngobrol atau itu cuma melakukan aktivitas lain. Bayangkan kalau Bapak Yairus tadi dia, ketika dia lagi minta tolong sama Tuhan, udah dalam perjalanan, tiba-tiba di tengah perjalanan ada orang yang mengganggu sampai akhirnya anaknya mati gitu kan ya. Seolah-olah dia berpikir anak perempuan ini mati pasti karena perempuan itu tadi ya, dia memotong atau dia mengganggu lah pokoknya, bikin mengganggu plannya Bapak Yairus gitu ya. Nah banyak kali sering kita juga gitu ya, kita juga sering punya begitu banyak plan gitu ya, plan kita itu begitu bagus, kita punya plan A, B, C, pokoknya nanti kalau sudah begini mau begitu, apapun lah plan kita, mau kita bermain, mau kita main, mau kita mungkin belajar sekalipun, kadang plan kita itu menurut kita itu sudah yang the best, yang terbaik ya. Tapi kayak tadi Bapak Yairus ya, dia punya plan seperti ini, nanti kalau Tuhan Yesus tak ajak ke rumahku, otomatis anakku pasti gak sakit lagi, sembuh gitu ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus punya rencana yang berbeda. Tuhan Yesus punya plan lain. Apa? Tuhan Yesus nunggu, misalnya bukan nunggu, Tuhan Yesus itu ingin menunjukkan kepada orang-orang ketika anak ini mati sekalipun, gak cuma sakit, Tuhan Yesus bisa membangkitkan. Tuhan Yesus mau menunjukkan istilahnya apa? Rencana Tuhan dan kuasa Tuhan yang lebih hebat. Bukan cuma sekedar menyembuhkan anak sakit, tapi Tuhan Yesus bisa apa? Tuhan Yesus itu punya rencana yang berbeda. Hasilnya bisa dibilang bahkan lebih baik ya kan. Gimana orang-orang bisa sangat kagum, nggak cuma menyembuhkan tapi membangkitkan. Karena apa? God has a perfect plan ya. Jadi kalau rencana Tuhan itu istilahnya yang terbaik dibandingkan rencana kita semua, apapun lah rencana kita. Mungkin kita sudah bikin plannya, jadwal A, B, C, ini itu. Tapi tiba-tiba ada yang mengganggu rencana kita pasti akan merasa jengkel dan marah. Tapi ternyata Tuhan tuh punya rencana yang lebih indah, dan bahkan mungkin rencana Tuhan itu tidak seperti yang kita mau. Rencana Tuhan itu nggak cocok dengan istilahnya apa ya, dengan plan kita. Tapi kita harus ingat hari ini, God has a perfect plan. Ya, plan kita yang menurut kita very perfect itu kadang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah misalnya contohnya gini ya, kita itu cuma perlu percaya sama rencana Tuhan. Gimana caranya? Kayak misalnya kita naik, siapa yang pernah naik ini bis umum gitu ya, mungkinnya kalau di Surabaya ya, itu ada bis merah gitu ya yang bisa bawa kita dari ujung Surabaya ke ujung Surabaya ya. Nah waktu kita naik bus itu, kita duduk, kita akan dibawa ke tempat tujuan yang kita mau. Kita nggak mungkin merintah sopirnya ya, Pak nanti saya mau ke sini, belok sana, belok situ. Ke arah mana istilahnya bus driver ini membawa kita akan ikut saja. Misalnya kita dari ini ya, dari Pakuwon Mall naik bus,
terus kita menuju ke Tunjungan Plaza. Kita nggak mungkin ngasih tahu Pak supirnya ini, nanti jalan sini ya Pak, belok sana ya Pak, 2 belokan lagi, nanti ke kiri ke kanan, enggak. Kita hanya akan duduk dan percaya kepada supir bis ini membawa kita ke tujuan yang kita mau. Begitu juga dengan Tuhan ya. Tuhan itu perencananya itu selalu lebih indah. Mungkin misalnya kayak tadi Bapak Yairus ya, dia kepingin anaknya sembuh. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Tetap anaknya sembuh, bangkit, bangun misalnya nggak mati. Tapi apa rencana Tuhan? Anaknya dibiarkan meninggal dulu ya kan. Ditunjukkan misalnya plannya Tuhan seperti itu. Tapi untuk apa? Menunjukkan kuasa Tuhan yang lebih besar. Begitu juga dengan kehidupan kita ya. Kita cuma tinggal apa sih? Percaya sama Tuhan ya. Tujuan kita mungkin ya anggap saja tujuan kita sama dengan Tuhan, misalnya kita punya tujuan A gitu ya, sama Tuhan, tapi rencana jalannya Tuhan itu tidak selalu sama dengan rencana kita. Jadi kita cuma perlu apa? Percaya kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu selalu punya rencana yang lebih baik, dan bukan cuma lebih baik tapi yang sempurna buat kita semua. Ya kadang kita cuma bisa berpikir ini yang berpikir sesuatu yang menurut kita itu bagus, sesuatu yang menurut kita itu yang terbaik buat kita. Padahal Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu punya rancangan yang lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Jadi kita sama-sama belajar hari ini ya. God has a perfect plan. Sumber kebenaran kita hari ini adalah God has a perfect plan. Dan ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal, sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Or in English, Romans 8 verse 28. And we know that God calls everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Dan ayat penuntun kita diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Or in English, Mark 5 verse 21 until 43. Oke, mari kita berdoa. Haleluya, puji syukur Allah Bapa Surgawi atas berkat kemurahan-Mu. Engkau Tuhan telah memberkati ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati Tuhan Yesus supaya firman yang telah Kau berikan bisa menjadi rema dan pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, ibadah Joy sudah selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan give positive comment ya. See you next week, bye!